Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nah, selesai ya. Nah, agar pembelajaran kita tetap nyaman, coba kalian rapikan dulu baju kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Nah, untuk yang belum rapi, kalian rapikan terlebih dahulu ya. Nah, yuk, untuk pembelajaran selanjutnya itu, kalian cek dulu kebersihan sekitar kalian. Apakah masih ada sampah atau belum? Nah, untuk yang masih ada sampah, kalian ambil sampahnya, lalu buang terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian buang sampah, jangan lupa kalian membersihkan tangannya ya, agar kebersihan tangan kalian tetap terjaga dan kesehatan kalian pun tetap terjaga. Nah, sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Lihat kanan dan kirinya, apakah sudah sejajar atau belum. Nah, jika sudah, sekarang Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Erik hadir ya. Lalu Erika hadir ya. Lalu Zainal hadir. Nah, sekarang Yusti hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian mengenai perubahan apa sih di lingkungan kalian gitu dari adanya globalisasi. Yuk, apakah ada yang berubah atau tidak? Nah, perubahan apa sih gitu dari adanya globalisasi ini yang kalian rasakan? Ya boleh, Erik. Nah, betul ya, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, jadi mempermudah kita, seperti kita mempunyai orang tua yang jauh dengan kita, lalu keluarga yang jauh dengan kita, teman-teman yang jauh itu bisa menggunakan media video call untuk bertatap muka ya, untuk berkomunikasi. Nah, ada lagi? Ya betul, Zainal. Mudahnya budaya asing yang masuk ke negara kita. Salah satunya yaitu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yaitu budaya Korea. Nah, di sini siapa sih yang tidak tahu K-pop? Ya, betul ya, semuanya tahu K-pop. Nah, jika kita mau menonton konser K-pop, apakah kita harus ke Koreanya? Nah, tidak ya. Kita hanya perlu menggunakan sosial media yang mendukung dengan atau yang terhubung dengan konser tersebut. Nah, itu semua merupakan perubahan dari adanya globalisasi. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini itu terdapat pada tema 4, subtema 1 mengenai globalisasi di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai dampak dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk selanjutnya, pada pembelajaran pertama yaitu kalian akan belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar dengan Ibu Jasinta tadi, sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, sekarang Ibu punya bacaan yang harus kalian baca. Ibu punya bacaan di papan tulis yang sudah Ibu tulis. Kalian, salah satu dari kalian sekarang coba siapa yang mau ke depan untuk membacakan teks bacaan ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Dini. Silahkan Dini ke depan. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial pada lingkup ASEAN. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau bisa disebut SEA Games, South Asian Games, merupakan ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara di Asia Tenggara, di antaranya Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan Vietnam, termasuk juga Indonesia. Ya, hebat. Nah, sekarang Ibu tanya, di sini siapa yang tahu
isi dari bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh Dini. Saya Bu, saya. Ayo, coba Melisa. Isi bacaan itu, Indonesia ikut serta Ibu dalam ajang olahraga SEA Games. Hebat, tepuk tangan buat Melisa. Ada lagi? Ada lagi yang mau mengacungkan tangan? Saya Bu, saya. Ya, silahkan Dini. Selain itu juga Ibu, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, hebat murid-murid Ibu ya. Tepuk tangan untuk Dini. Baik, jadi murid-murid Ibu ini sudah hebat-hebat, sudah pintar-pintar ya. Jadi benar menurut Melisa tadi bahwasannya Indonesia itu pada tahun 2011 pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Dan juga benar kata Dini tadi bahwa Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan, mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam ataupun konflik. Contohnya saja Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban Topan Haiyan di negara Filipina pada saat itu. Nah, yang selanjutnya juga Indonesia melaksanakan program penukaran pelajar. Nah, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Indonesia juga turut mengirimkan para anak-anak bangsa yang ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikannya ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu juga Indonesia juga menerima para siswa atau mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Indonesia. Jadi Indonesia juga menerima para siswa atau mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Indonesia begitu. Nah, yang terakhir jadi ASEAN Foundation model ASEAN Meeting atau AFMAM, Indonesia juga mengirimkan perwakilannya dalam ajang ASEAN Foundation model ASEAN Meeting yang kedua pada 2006. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya, pintar. Anak-anak Ibu memang hebat. Baik, sekarang kalian diminta untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya. Iya Ibu. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bacaan yang kedua yang harus kalian pahami. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah kebagian semuanya? Sudah. Pintar. Coba rapikan tempat duduknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Salma. Anak-anak, tadi kalian bersama Bu Ragita telah belajar tentang apa? Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Ya, selain itu belajar tentang apa lagi? Dan dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, coba tadi dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya apa saja? Muncul sikap individualis, konsumtif, dan materialis. Ya, yang pertama muncul sikap individualis, konsumtif, dan materialis. Lalu ada apa lagi sikapnya? Pudarnya nilai budaya lokal. Ya, pudarnya nilai budaya lokal.
Yang ketiga, Rusaknya moral masyarakat. rusaknya moral masyarakat. Coba dari dampak negatif yang telah tadi kita ketahui, kira-kira sikap apa ya yang harus kita miliki untuk menghadapi dampak negatif tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, coba apa Kanza? menyaring setiap budaya asing yang masuk. Iya, jadi betul ya. Jadi kita harus menyaring setiap budaya asing yang masuk. Kenapa begitu? Karena kita belum tahu apakah budaya yang masuk dari luar negeri ke kita itu baik atau tidak. Jadi kita harus menyaring terlebih dahulu. Yang kedua, apa? Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya. Di sini ada nggak yang pernah beli produk-produk dari luar negeri? Saya, Bu, Ya, kenapa? karena bagus. Karena bagus. Ada lagi? Ya, kenapa? Karena suka. Oke, berarti di sini ada ya yang beli produk dari luar negeri. Tapi kalian tetap cinta nggak sama produk Indonesia? Cinta. Nah, itu juga salah satu sikap yang harus kita miliki. Jadi sikapnya itu kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, dengan mencintai produk dalam negeri, sama saja kita mencintai negara Indonesia. Mencintai negara Indonesia. Mencintai negara Indonesia juga salah satu sikap yang bisa kita miliki untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya, atau bisa kita sebut juga dengan punya rasa nasionalisme. Jadi kita punya rasa nasionalisme yang tangguh dan kuat. Anak-anak, jadi itu ya sikap-sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi dampak negatif dari adanya globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, selain sikap-sikap yang telah tadi kita bahas, masih banyak lagi sikap-sikap yang harus kita miliki. Nanti bisa kalian eksplor di rumah ya untuk mengetahui sikap-sikap lainnya. Sekarang, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep berkelompok sesuai tadi ya kelompok yang telah dibuat. Nah, setiap kelompoknya akan Ibu berikan satu kelompok, satu karton, dan juga ada spidol. Nanti kalian buat peta konsep di kartonnya ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat peta konsep tentang hasil bacaan 1 dan bacaan 2, yaitu tentang apa? Ya, tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dan juga dampak negatif dan dampak positifnya globalisasi di bidang sosial budaya. Jangan lupa juga ya untuk masukkan tuh yang tadi sikap-sikap yang sudah kita pelajari untuk menghadapi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Nih ya, Ibu bagikan ya, nanti kalian bisa langsung mulai mengerjakan. Nih, kelompok 1 ya. Nih, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Sudah dapat semua kartonnya? Sudah, Bu. Ya, jadi sekarang kalian bisa langsung mulai mengerjakan peta konsepnya ya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan peta konsepnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau sudah, coba Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan ya di depan tentang hasil konsep yang telah kalian buat secara berkelompok. Boleh kartonnya dikedepanin dulu ya. Oh, ini ya karton dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu akan menempelkan ya kartonnya agar teman-teman yang lain bisa melihat. Wah, lengkap sekali ya penjelasan dari kelompok 1, dan peta konsep yang telah dibuat juga bagus sekali. Coba kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Hebat kelompok 1. Nah, betul ya tadi apa yang telah dibahas oleh kelompok 1. Peta konsep kelompok 1 ada peran Indonesia ya dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Di sini ada keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Nah, itu ya salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Lalu yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Ya, itu betul ya. Jadi kalau misalkan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain, nah itu juga salah satu bentuk kerjasama sosial budaya di lingkup ASEAN. Nah, lalu yang ketiga ada program pertukaran pelajar.
Ya, betul. Lalu dampak positif dan negatifnya dampak positif berkembangnya pertukaran budaya internasional. Ya, seperti misalkan kita mendapatkan budaya-budaya baru ya, tarian-tarian baru, referensi dari luar negeri, dari negara-negara ASEAN. Nah, itu juga salah satu pertukaran budaya internasional. Lalu meningkatkan pembelajaran tata nilai sosial budaya dari negara maju. Betul ya, jadi kita bisa belajar dari negara-negara yang maju karena Indonesia sendiri masih negara berkembang. Dampak negatifnya muncul sikap individualis, betul tadi ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya juga, pudarnya nilai budaya lokal, iya, rusaknya moral masyarakat. Lalu sikapnya tadi ya yang sudah kita bahas semua. Kelompok 1 tuliskan, menyaring setiap budaya asing yang masuk, mencintai produk dalam negeri, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tangguh dan kuat. Ya, jadi itu ya peta konsep tentang hasil analisis peran Indonesia di bidang sosial budaya dan juga dampak positif negatifnya dan sikap yang harus kita miliki dari adanya dampak negatif di bidang sosial budaya. Ya anak-anak, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Firda ya. Nah, tadi kalian sudah belajar dengan Ibu Jasinta, Ibu Salma, dan Ibu Ragita. Sekarang Ibu minta kalian bereskan ya bangkunya dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau tanya, materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, silakan Silpi. Betul sekali, kita sudah mempelajari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama ada keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia dalam bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, ada keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Yang keempat, yaitu keikutsertaan Indonesia dalam film festival. Nah, selanjutnya, apa saja sih materi yang telah kita pelajari hari ini? Silakan, Tiara. Betul sekali, kita sudah mempelajari juga dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama ada apa? Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir kepada negara-negara yang sudah maju. Yang kedua, berkembangnya pertukaran budaya internasional. Yang ketiga, ada sektor pariwisata menjadi berkembang. Yang selanjutnya juga kita telah mempelajari dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Erica. Betul sekali. Yang pertama, munculnya sikap individualis, konsumtif, dan materialis. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, lunturnya nilai budaya lokal. Betul. Yang selanjutnya yaitu sikap menghadapi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, menyaring budaya luar yang datang ke Indonesia. Yang kedua, ada menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Yang keempat, betul sekali, mencintai produk dalam negeri. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi ya. Ibu beri waktu 10 menit dan jangan mencontek. Silakan ya. Baik, sudah selesai? Jika sudah, estafetkan ke depan ya. Bagaimana? Gampang kan pertanyaannya? Ya, sekarang kita akan membahas soal evaluasi dari nomor pertama. Nomor yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan 2 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Ada yang mau jawab? Ya, silakan Santi. Betul ya, tepuk tangan untuk Santi. Nah,
Jawabannya yaitu keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, dan Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah dalam acara tersebut pada tahun 2011. Nah, yang kedua yaitu Indonesia juga memberikan bantuan kepada negara-negara yang berkonflik dan dilanda bencana. Nah, pertanyaan yang nomor 2 yaitu sebutkan 3 dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Fitari. Betul ya. Tepuk tangan untuk Fitari. Jadi jawabannya yaitu meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bangsa lain yang telah maju. Yang kedua yaitu berkembangnya pertukaran budaya internasional. Yang ketiga, sektor pariwisata yang ada di Indonesia menjadi lebih berkembang. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan 3 dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Selmer. Betul ya, tepuk tangan buat Selmer. Nah, dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya yaitu munculnya sikap individualis, konsumtif, dan materialis, serta lunturnya nilai-nilai keagamaan dan lunturnya budaya lokal. Betul ya? Nah, sekarang yang terakhir. Pertanyaannya yaitu bagaimana sikap menghadapi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan, Silvi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Silvi. Nah, jadi jawabannya itu kita dapat menyaring budaya luar yang datang ke Indonesia, juga menggunakan produk-produk dalam Indonesia. Yang ketiga, kita bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Betul ya? Bagaimana? Gampang kan? Ya, ada yang betul semua? Ya, pintar ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ibu rasa tidak ada ya? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Agar kalian lebih memahami tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya kali ini, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di buku halaman 72 dan kerjakan di rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dalam lingkup ASEAN. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk membereskan bukunya masing-masing dan masukkan ke dalam tas. Sudah? Nah, sekarang KM silahkan untuk memimpin doa. Amin. Sampai jumpa besok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.